sini saya akan berbagi pengetahuan tentang hiperemesis gravidarum. Ya. Perkenalkan, nama saya Jeffy Martianda, program studi S1 Keperawatan Reguler B, Stigma Jambi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk apa itu hiperemesis gravidarum, ini saya bagikan leafletnya terlebih dahulu agar bisa dibaca di rumah maupun di tempat kerja. Ini. Baiklah, hiperemesis gravidarum itu adalah mual dan muntah berlebihan sehingga pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Ini terdapat dalam buku Ilmu Kandungan halaman 275 ya. Kemudian ada juga yang menurut para ahli lainnya. Ini dapat diambil kesimpulan hiperemesis gravidarum adalah suatu keadaan pada ibu hamil yang ditandai dengan muntah-muntah yang berlebihan ataupun muntah berat dan terus-menerus pada minggu ke-5 sampai minggu ke-12. Jadi mual muntah yang berlebihan di saat kehamilan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini adapun etiologinya ya. Faktor organik yaitu alergi. Itu maksudnya filicolaris dalam sirkulasi, perubahan metabolik akibat hamil dan resistensi ibu yang menurun. Dan faktor psikologinya memegang peran penting pada penyakit ini. Rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan ya. Ini tentu ada faktor risiko. Faktor risiko itu maternal maupun fetal, itu seperti defisiensi vitamin dan lain-lain ya. Gejala umum hiperemesis gravidarum antara lain yang pertama itu mual dan muntah berat, terutama pada trimester 1 kehamilan ya. Yang kedua, muntah setelah makan ataupun minum. Ini sering terjadi pada trimester 1. Berikutnya, kehilangan berat badan lebih dari 5% dari berat badan ibu sebelum hamil. Jadi rata-rata kehilangan berat badan yaitu 10%. Dan ada juga yang namanya dehidrasi, penurunan jumlah urin, sakit kepala, bingung, pingsan. Nah, ini dan juga jaundice, yaitu warna kuning pada kulit, mata dan membran mukosa. Tentunya ada komplikasinya. Komplikasinya yaitu dehidrasi berat, takikardi, ensefalopati klinik dengan gejala nistagmus. Nah, kemudian diplopia dan perubahan mental. Alkolasis, ikterik ataupun timbulnya ikterus gitu ya. Kemudian diagnosa hiperemesis gravidarum biasanya tidak sukar. Harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum ya. Jadi hiperemesis gravidarum yang terus-menerus dapat menyebabkan kekurangan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin gitu. Sehingga pengobatan perlu segera diberikan ya. Kemudian tentu ada cara untuk pencegahannya ya. Cara untuk pencegahannya yang pertama yaitu menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. Makan sedikit tetapi sering ya. Kemudian waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur. Ini dianjurkan untuk makan roti kering ataupun biskuit dengan teh hangat terlebih dahulu ya. Itu untuk mencegahnya juga. Kemudian yang ketiga, makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan ya. Sebaiknya dihindarkan. Yang keempat, makanan dan minuman seyogyanya disajikan dalam keadaan panas
atau sangat dingin. Ini dalam keadaan panas atau sangat dingin ya. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada isolasi. Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang tetapi cerah dan peredaran udara yang baik. Ini sangat jarang terjadi di masyarakat. Kemudian adapun terapi psikologi itu perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhkan ya, bahwa penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan. Ini berarti sugestinya ya. Kemudian cairan parenteral. Cairan parenteral yang cukup elektrolit. Berikan cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologik sebanyak 2-3 liter per hari gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, inilah berbagai pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.